budaya komunikasi itu apa sih? Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang sangat panjang. Budaya dalam arti antropologi dan sejarah adalah inti dari kelompok dan masyarakat yang berbeda mengenai cara pandang anggotanya yang saling berinteraksi dengan orang luar, serta bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dilakukannya. Menurut definisi, budaya itu sukar dipahami, tidak berwujud, implicit, dan dianggap sudah semestinya atau baku. Budaya sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh kelompok ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap sah, dan oleh karena itu diharapkan untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk menerima, berpikir, dan merasa berhubungan dengan masalah tersebut. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan menyerahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Robbins 2002 mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Shane 1985 mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi mereka belajar untuk menyelesaikan masalah mereka, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Fungsi budaya organisasi bagi perusahaan. Budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu meliputi A. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tak terbatas. Artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. B. Memberikan identitas bagi anggota organisasi. Artinya setiap anggota organisasi mempunyai sikap dan kepribadian serta watak tersendiri sesuai dengan ruang lingkup organisasinya masing-masing. C. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. Artinya, dengan budaya organisasi, para individu mempunyai kesempatan dalam mengoptimalkan kapasitas dan pemikirannya demi tujuan organisasi. D. Meningkatkan kemantapan sistem sosial. Artinya, suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku. E. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Artinya perilaku karyawan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi di mana ia berada. Menurut Sobirin, budaya organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja perusahaan. Selain itu, budaya organisasi juga berfungsi untuk mengintegrasikan lingkungan internal dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Apa inti budaya organisasi? Menurut Miller 1987 dalam Wang Yuningsi 2007 menyatakan bahwa ada 8 inti utama yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi. Nilai ini merupakan faktor karena nilai lebih langsung mengarah pada sifat budaya, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi dapat diukur sebagai berikut. A. Asas tujuan menunjukkan seberapa jauh anggota memahami tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. B. Asas konsensus menunjukkan seberapa jauh organisasi memberikan kesempatan kepada anggota-anggota ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. C. Asas keunggulan menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu organisasi dalam menumbuhkan sikap anggota untuk selalu menjadi yang terbaik dan berprestasi lebih baik dari sudah yang pernah dilakukan. D. Asas kesatuan menunjukkan suatu sikap yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya, yaitu dengan cara organisasi bersikap adil dan tidak melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu di dalam organisasi. E. Asas prestasi menunjukkan sikap dan perlakuan organisasi terhadap prestasi yang telah dilakukan anggotanya. F. Asas empirik menunjukkan sejauh mana organisasi mau menggunakan bukti-bukti empirik dalam pengambilan keputusan. G. Asas keakraban menunjukkan kondisi pergaulan sosial antar anggota dalam organisasi dan kualitas hubungan anggota-anggotanya. H. Asas integritas
menunjukkan sejauh mana organisasi mau bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, terpercaya, mempunyai prinsip dan keyakinan kuat dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Apakah kekuatan budaya organisasi? Di dalam suatu organisasi yang besar, memiliki suatu budaya yang dominan dan sejumlah anak budaya. Budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh mayoritas anggota untuk mencerminkan masalah, situasi, atau pengalaman bersama yang dihadapi para anggota. Jika suatu organisasi tidak memiliki budaya dominan, nilai budaya organisasi sebagai suatu variabel yang bebas akan sangat berkurang karena tidak ada penafsiran yang seragam atas apa yang menggambarkan perilaku yang tepat dan tidak tepat. Namun juga tidak dapat diabaikan realitas bahwa banyak organisasi yang mempunyai anak budaya yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Dengan demikian, budaya mempunyai kekuatan pada prestasi kerja organisasi, yaitu Yang pertama, budaya organisasi perusahaan dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, budaya organisasi bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, budaya organisasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang sering terjadi dan budaya tersebut berkembang dengan mudah. Yang keempat, walaupun sulit untuk diubah, budaya organisasi dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja. Contoh konkret budaya komunikasi di dunia nyata. Salah satu contohnya adalah Google yang menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain mendapatkan predikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas, mengutarakan ide, dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu juga, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur Pengembangan SDM Google, Laszlo Bock, menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal apa saja yang sedang dikerjakan oleh rekan kerjanya. Kalau kita kaitkan dengan pendapat Rifai, yaitu budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, yang berarti suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku. Tentunya itulah yang terjadi di perusahaan Google, di mana mereka memiliki budaya komunikasi yang casual dan santai, yang membuat para karyawannya lebih merasa terbebaskan dan tidak terlalu diatur oleh perusahaan, yang juga meningkatkan semangat mereka dalam bekerja. Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored because we're thinking about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10x. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage.
that makes it worthwhile for me to show up every day.